Yang lain? Lupa. Lupa, oke. Jadi gini ya, perbedaan antara barisan sama barisan geometri dan aritmatika, kalau kita ditanya jumlah suku ke n, ya, jumlah suku ke n sementara kita ketahui barisannya deret geometri, berarti kita menggunakan rumus SN. Jadi bedanya antara barisan dan deret. Kalau barisan itu ditanyanya biasanya suku ke n, ya, pakai rumusnya UN. Tapi kalau misalkan deret ya, mengatakan deret, baik itu deret aritmatika atau deret geometri, biasanya dia mengatakan jumlah suku ke n, ya. Kita menggunakan rumusnya SN, bedanya itu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Biasanya di soal, ya, di soal itu nanti dikatakan bahwa suku ke-12 itu berapa? Gitu. Suku ke-12. Artinya ini kan suku ke n. Ya, ketika kita ditanyanya suku ke n, ya, suku ke n berarti kita menggunakan barisan, ya, rumus dari barisan, baik itu barisan aritmatika atau geometrik. Kita lihat dulu terhadap deret itu apa barisannya, gitu. Tapi kalau misalkan ada soal di mana pertanyaannya itu jumlah suku ke n, ya, jumlah suku ke n. Nah, ini kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus deret, ya, deret, gitu ya. Atau dengan kata lain, ini yang ditanyanya pakai rumus SN. Kalau suku ke N pakai rumus UN. Gitu, paham nggak? Jadi jangan kebalik antara menggunakan rumus UN sama rumus SN. Bisa dipahami nggak sampai sini? Insya bisa, Bu. Bisa, oke. Jadi perbedaan antara barisan sama deret itu, kalau barisan dia ditanyanya suku ke N, pakai rumusnya UN. Ya. Tapi kalau deret biasanya ada kata di mana jumlah suku ke N. Kalau ada pertanyaan seperti itu berarti kita menggunakan SN, ya, menggunakan rumus dari si deret tersebut. Gitu. Perbedaannya itu, perbedaan yang mendasarnya ya dari inti materi barisan dan deret itu. Nah, kita tahu di sini ya, deret aritmatika itu rumusnya di sini kita tahu. Jadi kita tahu ada suku ke n. Ya. Kalau deret aritmatika kan kita punya rumus UN, SN ya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ya, ditambah N-1 dikali B. Atau dengan kata lain rumus ini itu sama aja kayak SN sama dengan, ya, ini SN sama dengan rumusnya itu N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, ini kalau rumus dari deret aritmatika gitu. Kalau barisan aritmatika apa? Ya udah barisan aritmatika kan berarti dari si rumus UN-nya itu. Ya, barisan aritmatika itu kita mencari UN-nya. UN itu rumusnya A ditambah N-1 N-1 dikali B. Ini untuk deret, ya, deret aritmatika, dan ini untuk barisan aritmatika. Rumusnya seperti itu. Oke. Bedanya itu ya, kalau misalkan barisan ditanya UN, kalau deret ditanya SN. SN itu jumlah dari suku ke N. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ini rumus intinya ya, jadi kalian harus paham, harus hafal juga. Karena nanti setiap ketemu soal, pasti menggunakan rumus ini. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Yang lain? Perbedaannya itu ya. Nanti mungkin pengaplikasian ke soalnya kita latihan beberapa. Kemudian kalau misalkan di deret geometri, ya, kalau di bagian deret sama barisan geometri, ini ada bedanya. Biasanya kalau
kalau geometri itu ada yang namanya rasio. Apa sih itu rasio? Rasio itu kan kita harus mencari dari pembagian suku kedua dibagi sama suku pertama, begitu. Bentar ya. Jadi gini, saya kasih contoh deh ya kalau kalian takutnya bingung kan. Kalau misalkan di apa namanya barisan ya, ini contoh dari barisan. Ini barisan aritmatika. Soalnya, masih dicoret-coret di sini aja deh. Contoh soalnya ya untuk barisan aritmatika. Misalkan saya punya soal di mana ada ini ada barisan 2, 4, 8, enggak, 2, ada 2, 5, 8, 11, 14, dan 17 gitu. Yang ditanya suku kelima itu berapa? Berarti kan kalau kita punya barisan seperti ini dan kita diminta untuk mencari suku ke n, ini kan artinya suku ke n kan, di mana n itu nilainya 5, maka kita lihat barisannya. Kalau barisan aritmatika kita punya rumus n sama dengan A ditambah n-1 dikali B. Gitu. A ditambah n-1 dikali B. Nah, gimana ketika kita tahu A-nya itu nilainya yang mana sih? A itu dari angka pertama dari barisan. Berarti A-nya itu nilainya 2. Ya, ini A-nya sama dengan 2. Jadi kita bisa masukin A-nya 2. Kemudian B-nya itu apa? B itu bedanya. Ya, bedanya itu kita dapat dari pengurangan dari suku kedua dikurang dengan suku pertama. Jadi apa? U2 dikurang U1, di mana U2 itu nilainya 5, ya. U1 itu nilainya 2, maka untuk bedanya sama dengan 3. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini kan nanti kita kan dimintanya suku ke M atau suku kelima, ya. Suku kelima. Ya udah, kita punya rumus UN di mana U5 nantinya akan sama dengan A-nya sudah diketahui 2, ya kan? Ditambah N-1. N-nya tadi berapa? N-nya 5. Ya kita masukin 5 dikurang 1. Nah, bedanya berapa? Bedanya itu tadi 3. Ini udah dikali 3. Dapatlah nanti di sini 2 ditambah dalam kurung 4 dikali 3. Gitu. Dapat nanti hasilnya 2 ditambah 4 kali 3, 12, sama dengan 14. Jadi, suku kelima dari barisan ini adalah 14. Benar ya? Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti terbukti dia barisannya benar ya? Kalau kita ditanyanya, coba lagi. Misalkan suku ke-10-nya berapa? Nih, kalau ditanya suku ke-10 berapa? Berarti kan sama, ya kan? Cara penggunaannya. Gimana nanti kita bisa masukin ke dalam rumus U10 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Atau dengan kata lain, A-nya kan di sini N-nya 10 ya, berarti A-nya 2, jadi kita tahu di sini soalnya. Tambah, N-nya itu nilainya 10, karena kan kita mau mencari suku ke-10.
10 dikurang 1 dikali, bedanya sudah kita ketahui bahwa dia nilainya 3. Dapatlah nanti 2 ditambah dalam kurung 9 dikali 3. Nanti hasilnya yaitu 2 ditambah 27. Atau hasilnya itu 29. Jadi kita ketahui bahwa suku ke-10 itu nilainya adalah 29. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau saya kecepatan bilang ya. Kalau misalkan masih ada yang belum paham juga bilang. Nanti saya jelaskan ulang. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Yang lain? Paham, Bu. Belum terlalu paham, Kak. Belum terlalu paham? Oke, gini deh. Contohin ya. Misalkan barisannya sama. Beda deh. Oke, misalkan ini udah selesai. Kalau misalnya udah selesai, saya hapus. Bentar, Kak. Lagi ditulis. Udah, silakan. Saya kasih waktu ya, 5 menit untuk mencatat. Jadi, nih, kalau misalkan, ini kan kita kan awalnya punya barisan ya, di mana kita ketahui barisannya itu modelnya aritmatika. Gitu. Ya, kita punya barisan 2, 5, 8, 11, 14, sama 17. Yang diminta suku ke-5. Kalau, tadi kan saya sudah jelaskan ya, bahwa kalau ada pertanyaan di mana mencari suku ke N, berarti kita menggunakan rumus UN. Oke, rumus UN itu kita tahu rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Gitu. Ini rumusnya kan? Oke. Ini kan rumusnya, rumus dari barisan aritmatika. Kita tahu dia barisan aritmatika itu dari mana sih barisannya? Ya, dia dari polanya aja. Ini kan dari 2 ke 5 itu selisihnya 3. Dari 5 ke 8 juga selisihnya 3. 8 ke 11 sama, dia juga 3. Dan begitu pun seterusnya. Ya, ketika kita kurangkan, maka dia selisihnya akan selalu 3, 3, 3, 3. Polanya seperti itu. Ya, kalau barisan yang lain juga sama kayak gitu. Nah, bedanya sama geometri. Kalau geometri itu dia biasanya hasil dari pembagian. Misalkan saya punya barisan di sini ada 2, 4, 6, 8. Kalau dari 2 ke 4 berarti 4 itu selisih hasil dari pembagian si 4 dibagi 2 gitu. Dan gitu pun seterusnya. Nanti kita latihan deh geometrinya. Nah, jadi ketika kita sudah punya suatu barisan, kita bisa menentukan yang namanya A-nya. A itu suku pertama, ya. Suku pertamanya itu berapa sih? Suku pertama itu kita bisa lihat dari awal barisan. Nah, ini si 2 ini sebagai suku pertama atau A-nya. Gitu. Dimana nanti kita bisa mencari bedanya. Kalau di barisan aritmatika kita harus mencari beda ya. Beda itu kita punya rumus U2-nya dikurang U1 atau suku kedua ini kita kurang 1. Kita kurang dengan suku ke-1 seperti gitu. Ya. Suku kedua nilainya 5 tadi kita tahu, ya kan? 5. Kemudian suku pertamanya itu nilainya 2. Ya udah 5 dikurang 2 dapatlah 3, ini sebagai bedanya. Setelah kita tahu nilai A sama B-nya, barulah kita bisa masukin ke dalam rumus. Gitu. Tadi kan yang dicarikan suku ke N itu 5. Ya. Maka U5 sama dengan 2 ditambah 5 min 1 dikali 3. Sama dengan 2 ditambah 4 dikali 3. Ini hasilnya jadi 2 ditambah 12. Atau nilainya 14 kayak gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ini juga sama ketika kita lihat suku ke-10, mencari juga sama ya, step by step sama kayak gitu. Dan ini kan terbukti kalau suku ke-5 itu nilai 14. Lihat aja, ini kan suku pertama. 2 itu suku pertama, 5 itu suku kedua, ya kan? 8 suku ketiga,
8 suku ketiga, suku keempatnya itu 11, dan suku kelimanya itu 14. Sesuai ya, sama hasil yang kita cari, kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bu, Ya, boleh dari ulang nggak? Soalnya tadi di sini ada kendala. Ya, silakan aja dulu. kenapa? Boleh jelasin ulang nggak, Bu? Soalnya tadi di sini ada kendala suara, jadi tadi nggak kedengeran. Oke. Nanti saya jelasin ulangnya di soal berikutnya deh. Ya. Ini sudah selesai ditulis. Ada sebagian yang udah, Bu. Oke, selesaikan dulu ya. Silakan ditulis dulu. Atau kalau kalian misalkan yang ini yang di pondok itu Eva, Rafina, sama Hana ya? Iya, Bu. Oke, berarti sisanya masih di rumah ya. Kalau yang masih di rumah, kalian kalau misalkan belum selesai nulis bisa di screenshot kan, nanti ditulis ulang. Tapi kan kalau di pondok harus ditulis ya, karena kan nggak selalu megang laptop. Yang lain ada yang ditanyakan nggak? Nisa, Didi, Alma. Nggak ada. Berarti paham ya? Ini udah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, oke. Saya hapus ya. Baik, selanjutnya, contoh lain, ketika saya misalkan punya suatu barisan ya, di mana barisannya itu dia nilainya 21, 19, ya, gini deh. Ya, kita punya deret 11, 13 ya barisannya. Kemudian ada 15, 17, 19, dan 21. Gitu. Yang jadi pertanyaan, ya, berapakah nilai dari suku ke 12 deh. Suku ke 12-nya berapa? Kayak gitu. Nah, kita punya barisan kan? 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Ya, di mana kita ditanya berapakah nilai dari suku ke 12-nya? Kita bisa operasikan ya, bahwa di mana dari barisan ini kita tahu nilai A-nya itu sama dengan 11, suku pertamanya. B itu tadi selisih dari suku kedua kita kurang suku pertama. Suku keduanya itu kan si 13 ya. Suku keduanya. Jadi 13 kita kurang 11. Ini kan nanti sama dengan hasil berapa? 2 kan? Gitu. Nah, kalau kita lihat, ini pertanyaannya suku ke-12 atau dengan kata lain, suku ke N. N-nya berapa? Gitu. Suku ke N itu artinya kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. Kenapa dia dikatakan barisan aritmatika? Kenapa bukan geometri? Karena kita lihat aja polanya. Kan kita punya pola ya di sini. Ini kan barisannya
11, 13, 15, 17, 19, sama 21. Kalau kita lihat polanya, dari 11 ke 13 itu dia selisihnya 2 ya. Dari 13 ke 15 selisihnya juga 2. 15 ke 17 selisihnya 2. 17 ke 19 juga dia selisihnya 2. Dari 19 ke 21 dia juga sama selisihnya 2. Oke. Maka ini bisa kita katakan dia sebagai deret barisan dari si aritmatika. Kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi tadi kan kita udah tahu ya pola bilangan seperti ini. Di mana tadi kita punya kalau barisan aritmatika itu rumusnya UN sama dengan ya A ditambah N-1 dikali B. Kayak gitu. Di mana A-nya itu tadi kita tahu, dia nilainya 11. Ya udah kita substitusi ke dalam rumus ya, di mana tadi kita ditanyanya suku ke-12. Berarti U12 sama dengan A-nya 11 ditambah N-nya berapa? N-nya 12 kan? Ya udah 12 dikurang 1. Bedanya berapa? Bedanya 2 dikali 2. Dapatlah di sini. Jadi 11 ditambah 12 kurang 1 kan 11 juga. Tambah 11 dikali 2. Ini hasilnya 11 ditambah 11 kali 2, 22. Ya. 11 ditambah 22 itu nilainya 33. Jadi suku ke-12 dari barisan ini yaitu 33. Ini kita tahu ya, ini sebagai suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku ke-6. Bisa dimengerti nggak sampai sini? Bisa, Bu, insya Allah. Bisa, Bu, insya Allah. Bisa ya? Jadi ketika kita ditanyanya suku ke-12, yaitu kita bisa masukin rumus ini, suku N-nya. Oke, paham sampai sini? Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah nggak ada, Bu. Jadi di barisan aritmatika dia juga ada beda ya, ada bedanya. Di mana bedanya itu ketika barisan aritmatika ada yang namanya barisan aritmatika yang naik dan ada namanya barisan aritmatika yang turun. Maksudnya yang turun itu apa sih? Maksudnya yang naik itu apa sih? Kalau misalkan barisan aritmatika yang naik, artinya bedanya itu nilainya positif. Nah, ini berarti karena dia bedanya nilai positif, maka kita katakan sebagai aritmatika naik. Tapi kalau hasil bedanya itu dia di sini negatif, ya, maka kita katakan dia sebagai barisan aritmatika yang turun nilainya. Kayak gitu. Contoh ketika saya punya misalkan di sini, ini kebalikannya ya, 21, 19, 17, 15, 13, dan seterusnya. Nah, ketika kita punya barisan seperti itu, sementara kita diminta untuk mencari suku ke berapa ya? Suku ke 8 deh. Itu berapa gitu. Kalau kita lihat kan di sini dia nilainya berapa? A-nya itu sama dengan ini kan, barisan dari angka pertama kan, yaitu 21. Di mana A-nya nilainya 21, ya, bedanya itu kita peroleh dari suku kedua dikurang sama suku pertama. Suku keduanya 19, ya enggak? Suku pertamanya 21. Sehingga kita punya di sini 19 kita kurang 21. Nilainya berapa dia? Nilainya kan minus 2. Nah, ketika bedanya itu nilainya minus, ya, bedanya itu nilainya minus, ini kita katakan sebagai aritmatika. Ini aritmatika turun. Gitu. Aritmatika turun. Nah, karena kita tahu di aritmatika turun, sementara kita ditanyanya suku ke-8, ini kita bisa hitung ya, bahwa U8 nilainya sama dengan A ditambah. Ya.
N-1 dikali B. A-nya kita tahu dia 21, ya udah 21, ya kan? Ditambah N-nya kita tahu dia 8. Maka di sini 8 dikurang 1. Nah, bedanya yang mana? Bedanya tadi sudah kita cari ya, bahwa dia bedanya itu nilainya minus 2. Oke, dia bedanya itu minus 2. Ini minus 2. Berarti hasilnya jadi berapa dia? 21 ditambah. Nah, 8 dikurang 1 itu 7 ya. 7 dikali sama min 2. Nilainya jadi 21 ditambah negatif 14. Atau dengan kata lain, 21 positif kali negatif, negatif kan? Negatif 14. Maka hasil akhirnya yaitu 7. Ya. Jadi suku ke-8-nya itu nilainya 7. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Jadi ada perbedaan ya antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Barisan itu ditanyanya biasanya suku ke N. Kita menggunakan rumus UN. Oke. Tapi kalau deret aritmatika biasanya itu dia ditanyanya jumlah suku ke N. Ya. Ketika kita tahu jumlah suku ke N, maka kita menggunakan rumus UN. Di mana rumus UN-nya itu nilainya A ditambah N-1 dikali B. Rumusnya itu. Ya. Jadi dilihat dulu barisannya. Jangan sampai terkecoh ya. Jadi ada beberapa barisan yang dimana nanti sebelumnya sudah pernah belajar ya pola bilangan itu seperti apa. Kan pola bilangan itu ada yang bentuknya segitiga, ada yang persegi, ada yang bentuk Pascal. Nanti dia juga ada untuk UN-nya dia punya beberapa rumus lainnya. Oke. Ini sudah ditulis. Sudah, Bu. Udah ya, udah semua berarti ya. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu kan tadi barisan aritmatika ya. Sekarang kalau misalkan kita belajar mengenai apa itu deret aritmatika. Deret aritmatika. Deret aritmatika itu kita tahu merupakan jumlah dari suku-suku si barisan aritmatika sendiri gitu. Sehingga ini tuh apa tadi? Deret aritmatika itu jumlah ya. Jumlah suku-suku dari deret aritmatika. Nah, ketika kita diminta untuk mencari jumlah, ada kata di soal ya, misalkan di pertanyaannya itu, jumlah suku-suku ke N, ini kita bisa menggunakan sifat atau rumus dari si deret aritmatika sendiri, di mana rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kalau kita jabarkan ini jadi Sn sama dengan ya 2A ditambah N-1 dikali B. Kenapa jadi 2A? Oh iya, lupa. Ini harusnya ada tambahan ya. Bahwa di sini N per 2 dalam kurung 2A ditambah ya. Ditambah N-1 dikali B. Kayak gitu. N-1 dikali B ini dapatnya dari nilai si UN. Dimana tadi UN itu kan kita tahu rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke. Iya, Kak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bedanya kalau barisan itu suku ke, kalau deret itu jumlah suku ke gitu. Oke. Lanjut.
Ini kan kita sudah tahu ya, ada contohnya. Misalkan contohnya deh. Ibu, Hah? SN itu apa, Bu? SN itu rumus dari deret aritmatika. Ya. Kalau deret aritmatika kita menggunakan rumus SN. Tuh. Ya. Ya, Di mana makasih, SN Bu. itu ya. SN itu jumlah suku-suku dari deret atau barisan aritmatika. Nih, deret atau barisan aritmatika. Ada lagi yang ini tanyakan? Belum masuk ke pembahasan soal. Bu. Ya. Baik, lanjut. Contoh, misalkan kita diketahui ya, ini diketahui ada barisan aritmatika. Ya, ada barisan aritmatika. Di mana barisannya itu 2, 7, terus 12, 17, 22, 27. Dan begitu pun seterusnya. Kita diminta, ini sampai dengan U10 misalkan ya. Kita diminta untuk tentukan dari U10 dan S10. Berapa? Ya. Oke, kalau U10, kenapa kita harus menghitung terlebih dahulu nilai suku ke-10-nya? Karena kan di dalam rumus SN itu kan dia ada termasuk juga rumus dari UN-nya atau barisan aritmatikanya sendiri. Sehingga kalau kita punya barisan seperti ini, perhatikan ya. Kita punya barisan di sini 2, 7, 12, 17, 27, 22 sampai dengan U10. Ya kan? Materi ini sebelumnya sudah pernah dipelajari belum? Belum kan? Kalau misalnya di kelas 11? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Jadi kan kita punya barisan seperti ini ya. 2, 7, 12 sampai dengan U10. Di mana kita diminta untuk menentukan U10-nya sama S10-nya. Ya sudah. Ini kita bisa tentuin ya dari barisannya. A-nya berapa dia? Ketahui A-nya sama dengan berapa? Kalau dari barisan ini. Berapa? A-nya nilainya berapa? Ya udah, siapapun yang tahu jawab. 2, Bu. Ya, betul. 2 ya. A-nya 2. Bedanya berapa dia? 5. Ya, betul. Bedanya 5 karena kenapa? Selisih dari U2 dikurang U1 atau U2-nya itu nilainya 7, U1 itu nilainya 2. Dapatlah hasilnya 5 ya. Maka kita bisa menghitung rumus suku ke-10-nya itu dengan rumus U10 sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. A-nya nilainya 2 ditambah N-nya nilainya 10. Maka di sini 10 dikurang 1. Bedanya kita tahu dia nilainya 5. Maka kita masukin di sini nilainya 5. Hasilnya dapatlah 2 ditambah dalam kurung 9 dikali 5. Nanti sama dengan 2 ditambah 45. Hasil akhirnya yaitu jadi 47. Itu untuk U10-nya. Oke? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu U10-nya, ini kan UN ya. Ya udah, kita berarti kalau udah mencari UN-nya, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, kita nggak perlu lagi mencari dengan menggunakan rumus yang ini. Oke, kita menggunakan rumus yang satu ya, karena kan kita udah cari UN-nya. Kita masukin untuk mencari SN-nya ya. SN-nya sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Di mana kita diminta untuk mencari S10 gitu. S10 itu berapa? Ya udah, ini kan 10-nya sebagai N. Maka dari itu 10 dibagi 2 ya, dalam kurung A-nya tadi nilainya 2, kita masukin 2 ditambah nilai UN-nya sendiri
yaitu 47. Tadi kita sudah cari. Ya. Ini berarti hasilnya berapa? Ini 47. Ini hasilnya 10 dibagi 2 itu 5. Ya. 5 dalam kurung 2 ditambah 47 itu nilainya 49. Kalau 5 dikali 49 berapa? 49 dikali 5. Kan 5, ini 4. 20 ya, 24. 245. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya, paham ya? Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silahkan ditulis dulu. Jadi perbedaan dari barisan aritmatika sama deretan aritmatika seperti itu kurang lebih. Udah ditulis? Sudah selesai belum? Kalau belum selesaiin dulu. Sudah, Kak. Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Lain nih, jadi Iqbalnya cuma 2 ya? Oke, kalau udah saya hapus ya. Ada yang masih nyatet? Oke, yang masih nyatet silakan ya dicatat dulu sampai selesai, takut ketinggalan. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian sekarang yang dikatakan barisan geometri itu apa? Jadi kalau barisan geometri itu dia biasanya memiliki rasio ya. Kalau tadi kan aritmatika dia memiliki beda terhadap suku kedua dan suku pertama. Nah, sementara kalau di rasio sendiri dia artinya pembagian terhadap suku kedua dengan suku pertama. Oke. Jadi kalau untuk barisan barisan geometri dia memiliki rasio. Ya, rasionya apa? Rasionya ditetap terhadap dua suku yang berurutan. Gitu. Ya, atau dengan kata lain selisihnya itu kita katakan sebagai rasio. Contoh, misal saya punya, sebelum masuk ke contoh, di barisan aritmatika itu kita punya rumus ini ya. Rumusnya itu N sama dengan
AR pangkat N-1. Nah, ini rumus dari barisan rasio. Yang dimana kita ditanya suku ke N. Suku ke N dari rasio itu berapa? Ya, kita menggunakan rumus ini. Ya. Dimana untuk mencari si R-nya, kalau untuk mencari si R-nya, kita punya rumus di mana rasio sama dengan U2 dibagi sama U1. Gitu. Ya, untuk mencari rasionya. A-nya udah tahu ya, kalau A itu kan barisan angka dari barisan yang pertama. Gitu. Ini rumus dari rasio. Contoh ya. Contoh. Misalkan saya punya, kalau di rasio juga sama ya. Ada yang namanya barisan rasio yang naik dan ada barisan rasio yang turun. Gitu. Contoh misalkan saya punya barisan di mana ada suatu barisan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Oke, nah barisan ini ya dia memiliki rasio kan. Kalau kita lihat, ditanyanya misalkan berapa suku ke-5, enggak ke-5 deh, ke-10. Berapa suku ke-10-nya gitu. Ya udah kita lihat aja ini. A-nya berapa dia nilainya? Oh, dari barisan ini. Hmm? A itu? A-nya itu 2, oke. Nah, kalau untuk rasionya berarti dia pembagian ya. Berarti rasio sama dengan suku kedua dibagi sama suku pertama. Suku keduanya itu 4, suku pertamanya itu 2. Dapatlah 4 dibagi 2 nilainya 2. Kayak gitu. Ditanya suku ke 10-nya berapa? Suku ke 10-nya dia. Ya udah kita lihat aja. Jangan suku ke 10-nya itu apa namanya? Kita bisa menggunakan rumus dari si UN ya. Sama dengan AR pangkat N-1. UN-nya berapa? N-nya kan tadi 10 ya. Berarti di sini U10 sama dengan A-nya nilainya 2, R-nya itu dia nilainya berapa? 2 ya. Pangkat N-nya berapa? 10 dikurang 1. Nanti dapat di sini hasilnya jadi apa dia? Ini 2 dalam kurung 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu berapa? Ayo. 2 pangkat 9 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Kalau kita tahu 2 pangkat 6 itu 60. Ya, 2 pangkat 6 itu 32, berarti berapa? 64 ya. 512 bukan? Ya, saya cek. Iya, betul. 512 ya. Ini berarti 2 dalam kurung 512. Di mana 512 ini kita kali dengan 2. Hasilnya jadi 1024 untuk suku ke-10-nya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Ngerti ya? Oke. Terus kalau misalkan saya ditanyanya ini suku ke-8 berarti gimana? Cara nyarinya. Kalau ditanya berapa suku ke-8? Berapa? Coba cari. Berapa dia nilainya? Akhirnya?
Udah ketemu? Oh, udah berapa hasilnya? Oh, Bu, ya, 256 kan, Bu? 256 hasilnya. Oke, kita cek. Ini hasilnya kan ya, yang kalian dapat. Oke, kita lihat ya. Tadi kita punya A-nya itu nilainya sama dengan 2, R-nya sama dengan 2 juga, ya kan? Kemudian kita ditanya suku ke-8, yaitu gimana suku ke-8? Kita bisa hitung menjadi U8 sama dengan, ya, U8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1, atau dengan kata lain 2 dalam kurung 2 pangkat 7, gitu. 2 pangkat 7 nilainya berapa? 128 bukan? 128 bukan, Bu? Ya, 128. Jadi berarti 2 dikali 128 sama dengan 256. Ya, betul. Kayak gitu ya caranya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Insya Allah. Oke ya, oke ya. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari materi apa namanya barisan geometri? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Nah, kan tadi kan kalau udah misalnya kan tadi U8, terus 2 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. Nah, terus kan habis itu dioperasiinnya kan yang pangkatnya dulu ya, Bu. Dikurang 1. Terus 2 dikali 2 pangkat 7. Nah, kalau dikali dulu baru dipangkatin bisa nggak, Bu? Nggak. Harus pangkat dulu ya, Bu? Pangkat dulu yang dihitung ya. Karena kan nggak selalu sama dia nilainya. Ya, jadi kita pangkatkan dulu baru kita kali. Hitung dulu yang di dalam kurung nih, yang pangkatnya, baru nanti kita kali 2. Kayak gitu. Lagi yang ditanyakan. Sampai sini. Yang lain? Sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Ya sudah, Bu. Oke, berarti paham ya kalian ya. Lanjut. Kalau ini kan tadi kita belajar mengenai materi yang dimana dia itu barisan geometri. Nah, sekarang kalau dia itu terhadap deret geometri bagaimana ya? Sebentar. Deret geometri itu deret geometri ini akan sama dengan merupakan jumlah dari tadi kan di deret aritmatika dia jumlah dari suku-suku ya, suku-suku suatu barisan geometrinya. Gitu. Ya, di mana deret geometri ini kita punya rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Di mana dengan syarat kita menggunakan rumus ini ketika R-nya itu lebih besar dari 1. Dan kita juga punya rumus di mana Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Gitu, R min 1. Dengan syarat R-nya kurang dari 1. Sampai sini bisa dipahami ya?
Ya, jadi ada dua rumus kalau di deret geometri. Ketika kita sudah mencari rasionya, oh kalau rasionya itu lebih besar dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Tapi kalau rasionya dia kurang dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, di mana di deret geometri juga ada yang namanya deret geometri naik dan deret geometri turun. Gitu. Contoh, contohnya di sini, kita misalkan ada suatu barisan geometri, atau enggak, bukan satu barisan, suatu deret ya. Satu deret geometri yang nilainya itu 1, 4, 16, 64, sampai dengan U8. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari U8 dan S8-nya berapa. Nah, kalau dari sini, kita kan tadi sebelumnya sudah belajar ya mengenai barisan geometri itu apa. Ya kan? Berarti kita bisa tentukan, nah kalau dari barisan ini kita lihat, A-nya berapa dia? Ini dari barisan ini, A-nya berapa? 1. Ya, betul, A-nya 1. Rasionya? U2 dibagi U1, sama dengan 4 ya. 4 itu rasionya lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Oke, kita menggunakan rumus yang pertama. Di mana kita punya nanti rumusnya Sn, Sn. UN-nya dulu ya, karena kan kita nyari U8. U8 sama dengan AR pangkat N-1. Di mana A-nya 1, ya. R-nya itu 4, pangkat N-1. N-nya berapa? 8 dikurang 1. Atau sama dengan 1 dikali 4 pangkat 7. Itu. 1 dikali 4 pangkat 7 itu artinya 1 dikali berapa nih? 4 pangkat 7. Coba berapa? Coba dihitung 1 pangkat 7, 4 pangkat 7 itu berapa? Ya. Berapa dia? Udah ketemu? Kan artinya 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 7 kali. Hasilnya berapa? Sebentar Bu, lagi dihitung. Nah, silahkan hitung dulu. $16.384. Berapa? 16.000? 16.000? 384 bukan Bu. 384. $16.384. Ya, betul. Ya udah, ini kan kita kali, jadinya 16.384. Hasilnya ini. Kemudian kita mencari SN. Nah, SN itu S8. S8 kita masukin rumusnya. A, kan kita menggunakan rumus yang pertama ya, karena R-nya lebih besar dari 1 nilainya. Oke, nah, gimana nanti A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini akan sama dengan berapa dinilainya?
Ini kan nanti A-nya itu 1. 1 dikurang R-nya itu 4 pangkat 8 ya. Per 1 min 8. 8. 4. Coba ini dihitung berapa? 4 pangkat 8 itu berapa? Empat pangkat 8 itu nilainya berapa? Tadi kan kalau 4 pangkat 7 itu 16.384. Berarti 4 pangkat 8. Berapa? 65.536. Berarti bisa sini ya. Ini akan sama dengan berapa? 1 min 65.000. Hasil akhirnya atau gimana? Ini kan 65.000. 4 pangkat 8 itu hasilnya. 536. Oke, ya. Ini ya, per minus 3. Gitu. Ini kita kalikan kan masing-masing 1 dikali 1, ya udah 1 dikurang 1 dikali min 65.536 dibagi sama minus 3. Dan kalau dikurang sama 1 jadi min berapa nih? Minus 65.535 ya. 65.535 dibagi sama minus 3 berapa dia nilainya? Berapa hasilnya kalau dibagi? Sebentar, Bu. Oke. Enggak. Ini kan nanti dapat hasilnya itu ini kan minus ya, minus 65.535 dibagi sama min 3. Minus bagi minus itu pasti hasilnya positif. Positif 65.500. Oke. Hmm, udah.
Yang lain ada nggak? Menurut saya 21.845,3, Bu. Gini. Ya. Oke, karena koma dia nanti dibikin ya. Oke, ini jadinya ini kan minus 65.535 dibagi 3 itu nanti jadi positif ya. Ini jadi positif 65.535 dibagi 3 itu nilainya jadi ini mendekati ya. Hasilnya itu 21.845. Akhirnya ini. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Mengenai deret geometri. Jadi suku 8-nya itu ya, jumlah suku dari barisan dari deret geometri ini yaitu 21.845. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham nggak sampai sini? Insya Allah paham, Bu. Oke, ini sudah di apa namanya? Tulis. Sudah, Bu. Semua. Yang lain? Yang di pondok, akhwatnya, ikhwannya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ya ke modul. Kurang lebih itu ya untuk barisan sama apa namanya? Ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nih kita tadi kan sudah belajar ya. Ini kalau kita lihat lagi deret geometri deret dari aritmatika itu tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kan dia kurang lebih berbicara mengenai suku pertama sama bedanya apa gitu. Sementara kalau misalkan deret geometri ini juga ya sudah ya rumusnya. Nanti modulnya insya Allah saya kirim di kelas. Oh iya, kalau di deret geometri, di deret aritmatika ya, kalau di SMA, ini ada yang namanya terhadap jumlah suku n. Nanti ada beberapa soal yang dimana nanti itu dia bisa menggunakan turunan, ya, turunan. Nanti ada kita latihan soal beberapa. Kemudian ini barisan apa deret geometri juga sama ya. R-nya kurang dari 1 atau R-nya lebih besar dari 1. Yang tadi saya sudah jelaskan. Rumusnya juga sama. Nah, terus ini ya, ada yang dikatakan sebagai divergen atau konvergen. Apa itu divergen? Apa itu konvergen? Divergen itu artinya ketika rasionya lebih besar dari 1 atau rasionya itu kurang dari -1. Gitu. Tapi kalau konvergen dia itu biasanya ada penjumlahan. Ya, penjumlahan terhadap apa dia? Penjumlahan terhadap rasionya gitu. Gimana syaratnya itu di sini ada -1 kurang dari R kurang dari 1. Ya, dimana kita bisa menghitung untuk SN-nya menggunakan rumus A per 1 min R. Rumusnya itu kalau untuk konvergen. Ya. Kemudian ada juga, kan kalau misalkan di deret aritmatika geometri itu, ada yang jumlahnya itu tak hingga sama, ada yang jumlahnya ada yang jumlahnya bisa dihitung. Kalau tak hingga berarti dia tidak tahu tuh sampai berapa stoknya, maka dia akan tak hingga nggak bisa dihitung karena saking banyaknya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Terus kita juga biasanya nanti ditanya berapakah suku tengahnya. Suku tengah itu kalau di aritmatika kita bisa menggunakan rumus UT sama dengan U1 ditambah UN-nya. UN-nya itu nanti yang ditanya, UN-nya itu suku keberapa gitu. Kemudian dibagi sama 2. Gitu. Kalau di geometri sendiri ya, kita menggunakan rumus ini untuk mencari suku tengahnya.
di mana suku tengahnya itu UT sama dengan akar dari U1 dikali UN, gitu. Ya, kalau misalkan berlaku untuk kedua-duanya, di mana kita mencari deret aritmatika dan geometri, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, nih rumus. Catat dulu aja rumusnya ya. Kalau misalkan yang di rumah boleh di screenshot aja. Ya, Bu. Ya, Bu. Kan kalau di SMP itu kan kita masih hanya sekedar mencari UN sama SN-nya saja ya. Tapi kalau misalkan di SMA ya, tingkatan SMA atau Alia, kalian sudah taraf yang dimana untuk mencari suku tengahnya berapa, kalau misalkan berlaku kedua-duanya berapa, dan jumlah terhingganya berapa, kita bisa tentukan seperti itu. Oke, ini rumusnya. Modulnya saya share ya di Classroom. Ini sudah. Kalau sudah, kita latihan soal. Hah? Sudah? Masih nulis, sudah salah. Terus kalau misalkan ada tanda di mana sigma ya, sigma terhadap misalkan dari I sama dengan 1 sampai dengan 50, ini artinya apa? Ini artinya penjumlahan dari 1 sampai dengan deret 50 gitu ya. Kalau di soal kalian ketemu seperti ini, artinya dia penjumlahan ya. Jadi apa? Terus hukumnya. Nanti kita belajar. Ini sudah? Udah, Bu. Oke, udah ya. Oke, kita latihan. Nah, untuk soal deret geometri sendiri, yang tahingganya, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Tadi sudah ada yang di atas sebelumnya. Mana S tahingga itu, ya, deret geometri yang tahingga kita bisa hitung menggunakan A per 1 min R. Nanti deret geometri ini kita lihat dari rasionya, hasilnya berapa, ya, SN-nya itu berapa. Kalau tadi kurang dari 1, dia konvergen. Kalau di antara, berarti dia konvergen, kayak gitu. Ini hanya panjang lintasan aja ya. Kalau seperti itu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya akan banyak. Ini kita bahas yang berapa dulu nih. Oh, nomor 6 gimana? Nomor 6. Nomor 6 itu kita punya suku ke-9 dan 9 suatu barisan aritmatika berturut-turut nilainya 110 dan 150. Ya. Di mana kita tahu suku ke-30 itu barisannya berapa sih? Gitu. Yang ditanya itu. Kita punya nih suku ke-4 dan 9 suatu barisan aritmatika berturut-turut itu 110 sama 150 nilainya. Yang ditanya suku ke-30-nya berapa gitu. Berarti kan kita punya di sini suku ke-4 ya. Suku ke-4 itu kan artinya dia kita bisa tulis ya ke dalam rumus
suku keempat itu kan artinya suku ke N, ya nggak? Ya kan? Suku ke N. Di mana suku ke N itu tadi rumusnya apa? UN sama dengan N A ditambah ya. A ditambah N-1 dikali B. Gitu. N-nya 4. Ya udah kita masukin nilainya. Berarti di sini U4 ya. 4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 gitu. Kali B. Dapatlah nilai untuk U4-nya itu berarti rumusnya jadi A ditambah 3B. Nah, ini rumus dari suku keempatnya. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Rumus suku keempat ini kan, berarti U4-nya sama dengan A ditambah 3B. Nah, kita tahu 9 dan 9 suatu barisan aritmatika berturut-turut gitu. Berarti nanti ada yang namanya U9-nya ya. U9 itu kita tahu nilainya 150. Ya kan? Sementara suku keempatnya itu kita tahu dia nilainya 110. Berarti ini sama dengan 110. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa? Ada yang kalian mau tanyakan nggak? Oke, paham ya? Ibu, Ya. boleh minta tolong gedein nggak, Bu? Soalnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ya. Di kalian kalau yang pakai HP bisa di Zoom ya langsung. Bentar ya, sebentar. Ya, Bu. Nih, kelihatan nggak? Ya, Bu, sudah. Makasih, Bu. Iya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya, paham ya berarti ya sampai sini stepnya. Oke, lanjut. Tadi kan kita punya U4 itu nilainya A ditambah 3B sama dengan 110, ya kan? Nah, terus kita diminta mencari suku ke-30, ya enggak? Suku ke-30-nya itu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan? U4 nilainya 110. U9-nya nilainya 150. Kita kan harus mencari nilai A-nya ya. Kalau suku ke-30 kan artinya pakai suku ke N kan? Suku ke N itu kan kita punya rumus apa tadi? Ini barisannya aritmatika, berarti UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini kan kita menggunakan rumus ini nantinya. Tapi kan karena kita ketahuinya suku keempat, kita belum tahu dong nilai A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. Ya nggak? Kita harus cari terlebih dahulu nilai A sama B-nya. Ya, yang dimana nanti kita punya di sini untuk B-nya, ini akan sama dengan 150 dikurang sama 110. Kemudian dibagi dengan suku ke-9 ya, barisan ke-9 dikurang sama barisan ke-4. Ya kan? Tadi U9-nya kita punya 150, U4-nya kita punya dia nilainya 110. Maka 150 dikurang 110 dibagi sama 9 min 4. Nanti dapatlah hasilnya berapa ini? 150 dikurang 110, 40. Dibagi sama 5. Dapat hasilnya yaitu 8. Ini untuk bedanya. Lalu bagaimana untuk A-nya? Ya udah, tadi kan kita punya persamaan di mana U4 sama dengan A ditambah 3B. Ya. Tadi kita udah dapat nih B-nya 8. Ya udah kita masukin untuk mencari A-nya ya. U4 sama dengan A, atau kita gini deh, jangan U4-nya. A ditambah 3B gitu. A ditambah 3B persamaannya ya. Sama dengan 110. Di mana A-nya tadi kita tahu dia itu di mana B-nya itu kita tahu 8. Berarti di sini A ditambah 3 dikali 8 sama dengan 110.
Ya, B-nya kita ganti jadi 8, dapat dari hasil sini. Sehingga nanti untuk A-nya ditambah 3 dikali 8 itu berapa? 24 kan? Ya, 24 sama dengan 110. Di mana nanti 24-nya kita pindah ruas sebelah kanan. Maka di sini A-nya sama dengan 110 kita kurang terhadap 24. Dapatlah nilai A-nya sama dengan 86. Itu ya. Ini 86 hasilnya. Karena kita sudah punya nilai A-nya 86 dan B-nya itu nilainya 8, maka dari sini kita bisa hitung ya. Ini kita bisa hitungkan UN-nya nanti. UN sama dengan A ditambah N-1. Ya, A ditambah N-1 kali B. U-nya 30, suku ke 30 ya. A-nya kita punya dia 86. Maka di sini 86 ditambah N-nya 30, berarti 30 dikurang 1. Nah, dikali B, B-nya itu 8. Didapat hasilnya di sini 86 ditambah 29 dikali sama 8. Maka kita peroleh untuk hasil akhirnya yaitu sama dengan ini sama dengan 86 ditambah 29 dikali 8 itu berapa? 232, Bu. Ya, betul, 232 ya. Ketika kita sudah tahu hasilnya 232, ini kita jumlah nantinya. 232 kita jumlah 86 itu nanti hasilnya jadi ini 8, 1, ini 318. Ya, 318 hasilnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan ya? Ini ada ya jawabannya yang B. Itu caranya. Sampai sini ada yang ditanyakan, sudah paham atau belum? Allah sudah, Bu. Sudah ya. Yang lain bagaimana? Insyaallah sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kemudian kalau nomor 7 ini bagaimana? Ini udah ditulis, saya hapus ya kalau udah. Udah? Saya hapus ya. Masih nulis? Iya, Bu, sebentar lagi, Bu. Oh iya, udah. Silakan. Paham ya, berarti sampai sini. Oke.
Sudah? Bentar lagi, Bu. Kalau nomor 7 itu kalau kita lihat itu bagaimana? Jadi suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah nilainya 22. Dan suku ke-12 nilainya 57. Yang ditanya suku ke-15 barisan ini berapa dia nilainya? Berarti kira-kira kita menggunakan sifat atau rumus apa? Tahu? Nomor 7 ini. Kalau nomor 7 kan kita lihat, ya kan suatu barisan. Diketahui suku kelima nilainya 22, suku ke-12 nilai 57, sementara kita diminta untuk mencari suku ke-15. Berarti step by step-nya bagaimana? Paham nggak kalian? Bisa kamu cek. Bu, Ya, cara cari tahu beda ini itu gimana, Bu? bedain dalam arti kata apa ini? Nah, rumusnya. Rumusnya, Iya, kayak kan nomor kayak gimana sih? Maksudnya rumus apa yang mau dipakai buat ngerjain soal itu gimana? Iya, cara Cara cari bedainnya. tahunya, iya, cara beda ini gimana? ini tadi sebelumnya nomor 6 sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah. Baik, cara membedakannya tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan ya, bahwa ketika di soal ada kata, entah itu barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, atau deret geometri, nah dari situ aja kita sudah bisa nentuin, oh berarti kita menggunakan rumus yang mana nih, gitu. Sementara ada juga yang nanti dia itu di kalimat akhirnya ada yang ditanyakan berapakah hasil dari suku ke N, gitu. Suku ke-50, suku ke-21, suku ke-13, dan seterusnya. Kalau ada kata suku ke N, atau suku ke berapapun itu N ya, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, rumus sifat dari barisan tersebut. Untuk aritmatika, tapi kalau untuk yang geometri, biasanya itu kita menggunakan rumus yang UN sama dengan AR pangkat N-1. Rumusnya itu. Tapi kalau misalkan ada kata-kata di soal nih di akhirnya, berapakah jumlah suku-suku ke-15 dari barisan tersebut? Misalkan kayak gitu. Nah, artinya yang ditanyakan itu yaitu jumlah suku-suku ke N-nya. Di mana ketika kita ditanya jumlah suku-suku ke N, ini kita bisa menggunakan rumus dari deret geometri atau aritmatika. Dilihat dari soalnya. Dia bicaranya apa tentang geometrika atau aritmatika kah? Ya. Tadi kan nomor 6 kita lihat di sini. Nih, kalau nomor 6 itu kan kita lihat suku ke-4 dan 9 suatu barisan aritmatika. Ya sudah jelas ya, pasti dia menggunakan rumus barisan aritmatika, di mana rumus barisan aritmatika itu UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Gitu. Nah, kalau yang nomor 7 juga sama kan? Kita lihat dari suatu barisan aritmatika. Oh, berarti yang diketahui dia barisannya aritmatika. Di mana barisan aritmatika kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jadi dari dasar rumus ini nanti kita bisa aplikasikan ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di soal. Ada yang di soal itu diketahui langsung barisannya, misalkan barisannya tadi apa, 2, 5, 7, dan seterusnya. Tapi ada juga yang dia itu langsung diketahui hasilnya. Ya tadi sebelumnya nomor 6 bahwa di mana diketahui U4-nya nilainya misalkan di sini 110. Ya.
U5-nya ini misalkan dia 125, misalkan kayak gitu. Nah, ini kan artinya apa? Artinya kan kita bisa masukin dulu nih, U4 itu rumus dari mana sih? Berarti kan kita tahu ini sebagai N ya. Ya, ini sebagai N ya. Berarti bentuk rumusnya nanti, ya, bukan bentuk rumusnya apa ya, bentuk persamaan dari rumusnya itu, karena kita kan butuh untuk mencari A-nya sama B-nya, ya nggak? Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, Bu, bisa. Ya, kalau kalian ketemu nih soal yang langsung diketahui hasilnya tanpa dikasih tahu dulu barisannya, misalkan barisan, kalau tadi kan di awal saya kasih contohnya langsung diketahui barisannya ya, misalkan tadi apa 2, 5, 7 dan seterusnya. Nah, sementara kalau misalkan di soal langsung diketahui hasilnya kayak gini ya, U4 nilainya 110, terus U5 misalkan 125 dan U9-nya misalkan 150. Nah, ini kita cari dulu bentuknya, bentuk dari persamaan si UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. N-nya kita tahu dia 4. Di mana ketika U4 kita masukkan ke dalam rumus, nanti bentuknya jadi gini. Jadi A ditambah 4 dikurang 1 dikali B. Dapat nih hasilnya jadi A ditambah 4 dikurang 1 kan 3. Oh, 3 dikali B. Oh, berarti U4 itu rumus persamaannya itu bentuknya seperti ini. Yang dimana nanti hasil akhirnya akan sama dengan 110. Nah, ini persamaannya. Nanti dari beberapa persamaan tersebut bisa kita gunakan yang namanya substitusi dan eliminasi. Sebelumnya pernah kan ya belajar substitusi itu apa, eliminasi itu apa? Pernah nggak kalian? Nah, Bu. Pernah kan? Nah, kita menggunakan konsep itu. Seperti hal yang sama nih di contoh nomor 7 ya. Tadi kan kita diminta untuk mencari suku ke-15, ya kan? Suku ke-15. Sementara kita diketahuinya itu hanya suku berapa nih? Suku ke-5 nilainya 22 ya. U5 nilainya 22 gitu. Terus U12-nya dia nilainya 57. Langsung kan diketahui hasil akhirnya tanpa diketahui barisannya. Sementara kita ditanyanya apa? Suku ke N, yaitu di mana N-nya nilainya 15. Atau U15-nya itu berapa sih gitu. U15 kan kita mengikuti rumus ini kan. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Di mana kita harus mencari nilai A-nya dulu, baru B-nya. Ya. Nah, cara mencari A sama B-nya ini kita bisa buat persamaan. Ya, kayak tadi nih yang sebelumnya saya contohkan. Sehingga untuk soal nomor 7, ya, ini kita bisa tulis bahwa U5 ini akan sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Atau dengan kata lain, A ditambah 4B. Ya. Dimana kita tahu A ditambah 4B itu nilainya yaitu tadi berapa? U5-nya nih ya, 22. Ini kan U5-nya kita tahu. Nah, U5-nya. Jadi di sini sama dengan 22. Nah, sekarang gantian, kita cari yang U12-nya ya. U12-nya itu kita tahu dia berapa? U12 sama dengan berarti muat ya. Berarti di sini U12 ya sama dengan nilainya itu A ditambah 12 dikurang 1 dikali B. Kali B. Atau dengan kata lain ini sama dengan A ditambah 11B. Nah, ini persamaannya nih. Ini jadi persamaan si U12. Dimana kita dapat ini kan untuk U berapa? U5 sama dengan ini. U12-nya sama dengan A ditambah 11B sama dengan tadi berapa nilainya? Nilainya di sini ya, 57. Gitu. Nilai dari U12 tadi di soal kita tahu 57, berarti di sini sama dengan 57. Nah, ini jadi persamaan pertama dan ini jadi persamaan kedua. Sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Ada, Bu.
Ya, baik. Lanjut. Nah, setelah kita tahu bentuknya seperti ini kan kita bisa menggunakan sifat eliminasi dan substitusi. Di mana kita gunakan sifat eliminasi berarti ini dikurang ya. A dikurang A, habis dong A-nya. Ya kan? Sisanya apa? 4B dikurang sama 11B. Kalau 4B kita kurang sama 11B, itu kan hasilnya sama dengan berapa? Minus 7. Ya enggak? Minus 7B. Gitu. Berarti ini kita bisa tulis minus 7B ya. Sama dengan, nah ini juga sama. 22 kita kurang terhadap 57. Hasilnya berapa dia? Minus 35. Ini kita tulis minus 35. Di mana nanti untuk B-nya sama dengan si min 7-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi min 35 dibagi minus 7. Minus dibagi minus hasilnya positif. Di mana 35 dibagi 7 itu nilainya 5. Dapatlah nilai B-nya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke, baik. Terus, kita sudah punya kan ya nilai B-nya. Sekarang kita mau nyari nilai A-nya. Mencari nilai A-nya dari mana? Kita bisa ambil salah satu persamaan dari sini. Ya. Ini dari yang ini. Dari kedua persamaan ini kita bisa ambil salah satunya untuk mencari nilai A-nya. Misal kita ambil persamaan yang pertama. Yang dimana persamaan pertama itu nilainya A ditambah 4B sama dengan 22. Gitu kan? Nah, dari persamaan ini kita bisa tulis ya, kita substitusikan si nilai B-nya yang tadi kita sudah cari. Di mana A ditambah 4 dalam kurung B-nya itu nilainya 5 sama dengan 22. Dapat nilainya di sini jadi A ditambah 20 sama dengan 22. Sehingga A-nya sama dengan 22 dikurang 20. Nilai A-nya itu 2. Kayak gitu. Dapat nih nilai A-nya 2. Barulah kita masukin. Ini kan kita jadi udah peroleh ya. A-nya nilainya 2. B-nya nilainya sama dengan 5. Gitu. Sehingga nanti kita punya hasilnya itu berapa? Kalau kita ditanyanya suku ke-15. Ya udah kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya apa tadi? Kan rumusnya itu U. Ya nggak kelihatan ya. Ini U15 sama dengan A-nya tadi 2. Berarti 2 ditambah N-nya 15 dikurang 1. B-nya nilainya 5. Ini sama dengan 2 ditambah 14 dikali 5. Hasilnya sama dengan 2 ditambah berapa tuh? 14 kali 5. Ini 20, 70 ya. Ini 70. Berarti penjumlahannya itu hasilnya 72. Oke, jawabannya yang C. Sampai sini bisa dimengerti tidak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Bisa Bu, insya Allah. Bisa ya. Ya, kurang lebihnya untuk materi deret dan geometri itu seperti itu ya. Oke. Nah, materi ini sebenarnya dasarnya sama kayak yang materi di modul. Silahkan ditulis dulu, sudah belum? Saya kasih waktu 5 menit untuk menulis. Jadi tadi urutannya apa? Urutannya dari sini. U5 sama dengan 22, U12 sama dengan 57. Kita cari dulu persamaannya, di mana U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Dapatlah hasil persamaannya A ditambah 4B. Ini jadi persamaan 1. U12 juga sama, ini jadi persamaan 2. Setelah kita tahu persamaan 1 dan persamaan 2-nya, kita eliminasi. Ya, kita eliminasi, kita kurang. Dapatlah nanti hasilnya ini kan
Min 7B sama dengan min 35, di mana B-nya itu sama dengan hasil akhirnya yaitu 5. Oke. Ketika kita sudah tahu nilai B-nya sama dengan 5, ya, maka kita ambil salah satu persamaan ini untuk mencari nilai A-nya. Kita ambil yang paling kecil, yaitu persamaan 1. Dimana nanti ini A ditambah 4B sama dengan 22. Gitu. Nah, si B-nya kita substitusi. Tadi kan sudah dicari, B-nya itu sama dengan 5. Kita substitusi ke dalam persamaan. Jadi A ditambah 4 dikali 5 sama dengan 22. Dapatlah hasilnya seperti ini. Hasil A-nya itu 2. Ntar 20-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi minus, jadi negatif. Karena di sini tandanya positif. Oke. Nanti udah dapat A sama B-nya, baru kita bisa mencari suku ke-15 ya. Dengan memasukkan rumus dari si barisan aritmatika. Di mana rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita masukin, N-nya itu 15 kan. Ya, 15. Maka 2 ditambah 15 dikurang 1 dikali 5. Dapatlah hasil akhirnya yaitu 72. Urutannya seperti itu. Ini juga bisa dituangkan dalam bentuk soal cerita ya. Kalau di modul itu ada dalam bentuk soal cerita. Ini kita lihat modulnya. Nah, ini ada lagi yang ingin ditanyakan. Di September ya. Kemarin itu minggu kemarin tuh Hana ya yang ngechat saya. Maaf ya Hana ya, saya lupa untuk balas. Iya, Bu. Oke, ini udah ditulis, sudah selesai. Iya, Bu. Belum. Ini yang Ivan nih, Didi sama Iqbal. Kalian paham nggak? Gak ada suaranya dari tadi. Insya Allah paham, Bu. Paham. Oke, jangan lupa dicatat ya, karena kan kalian di pondok kan.
Oke, sudah selesai mencatatnya? Masih? Kenapa? Enggak, Bu. Oke, baik. Kalau sudah selesai mencatatnya, mungkin pertemuannya hari ini cukup sampai sini ya. Insya Allah minggu depan kita latihan soal ya, latihan soal mengenai warisan dan data aritmatika. Kemudian nanti saya coba kasih tugas ya untuk kelas 11. Tapi mungkin nanti setelah kita bahas beberapa latihan soalnya. Ini sudah selesai? Atau belum? Nah, kalau kalian kan di pesantren pakainya buku ini ya. Nih, di pondok tuh pakai buku ini. Dasarnya semua sama. Intinya saya sampaikan sama dengan buku paket ya materinya. Latihan soalnya juga sama. Cuman dia mungkin ada yang beberapa menggunakan apa namanya? Soal cerita ya. Oh, ini boleh deh nih jadiin tugas buat kalian. Nomor 1. Ya, nomor 1 sampai Halaman berapa, Bu? Enggak ada halaman. Gak ada halamannya kalau di buku pondok. Ini yang bagian G. Yang cek kemampuan. Yang bawahnya ada emotnya itu ya, Bu? Atasnya. Ya, yang atasnya ada emotnya, Bu. Iya. Nih. Nomor 1 sama 3. Itu nggak sampai lama. 1, 2, 3. 1 sampai 3. Ya. Iya, Bu. Nanti dikumpul ke itu atau gimana, Bu? Boleh dikumpul ke saya. Kalau mau dikumpul ke classroom juga boleh. Nanti saya sediakan linknya. Tapi kalau mau langsung pribadi ke saya, chat langsung, nggak apa-apa boleh ya. Kalau kalian misalkan di luar pembelajaran ada yang mau ditanyakan, mau konsultasi, silakan. Ya, aja WhatsApp. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyakan. Ya, jadi tugasnya jangan lupa ya. Nomor 1, 2, 3. Ini sudah selesai? Ya, Bu. Sudah ya, sudah selesai ya nulisnya. Saya hapus. Baik, mungkin pertemuannya hari ini cukup sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan dalam pembelajaran masih banyak kekurangannya atau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir dengan baik ya, mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Saya akhiri pertemuan sampai sini. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Dari doanya, Bu.